Mungkin kita bisa sapa-sapaan dulu di kolom chat mungkin. Mungkin bisa tahu nih kabarnya hari ini gimana. Terus dari universitas mana aja nih kira-kira? Apakah dari Udayana aja atau ada dari universitas-universitas lain di luar Bali? Yuk kita saling sapa-sapa dulu yuk biar kenal yuk. Baik, sehat. Oke. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga bersemangat ya. Apalagi malam ini kan kita bakal dengerin nih materi yang mungkin teman-teman udah pada tunggu-tunggu banget ya semuanya. Nah, semoga materi yang di-sharingkan pada malam hari ini tuh bermanfaat dan juga berguna untuk teman-teman mungkin yang mau ujian atau buat teman-teman yang mungkin lagi lupa atau perlu recall nih materi tentang kardio ini. Nah, nggak usah berlama-lama lagi mungkin ya, kita akan langsung saja mendengarkan materi mengenai basic cardio needs yang akan dibawakan oleh Dr. Prana. Nah, sebelum kita menyapa nih narasumber kita, mungkin kita akan baca sedikit mengenai CV beliau. Mungkin di sini ada yang udah kenal, ada yang setengah kenal, ada yang belum kenal. Jadi supaya makin kenal nih, kita bacain dulu CV-nya ya. Oke, untuk CV mungkin bisa ditampilkan. Oke, jadi mungkin udah sedikit banyak yang kenal dan juga tahu ya. Jadi namanya Dr. Prana, jadi ini identitasnya buat yang kepo mungkin bisa langsung di-screenshot ya mungkin. Oke, untuk pendidikannya, nah mungkin bisa di-zoom in ya? Iya, oke. Jadi untuk pendidikannya itu pada tahun 2013 sampai 2016. Jadi narasumber kita ini, Dr. Prana ini telah menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 3 Denpasar, jurusan MIPA, dan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 menempuh pendidikan sebagai sarjana pendidikan kedokteran, SK dengan IPK 3,58. Dan pada tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu beliau menyelesaikan pendidikan sarjana profesi kedokteran, yaitu dengan IPK 3,95. Wih, luar biasa sekali. Boleh nggak tepuk tangan virtual nih semuanya? Oke, next. Nah, selain itu, Dr. Prana ini juga telah mencapai beberapa achievement, mungkin bisa di next, ya. Jadi achievement-nya ada banyak, tapi mungkin ditampilkan hanya sepercik achievement-nya aja ya. Jadi kita bacain dulu. Jadi beliau telah meraih juara 1 kardiologi angiopathy, 34th Weekend Course on Cardiology 2022, juara 1 juga sebagai the annual scientific meeting kategori General Practitioner sebagai Asia Pacific Society of Hypertension Young Investigator Award, presenter of moderator poster European Society of Cardiology, juara 1 presentasi oral Indonesian Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Event, juara 3 presentasi oral 11 Bali Cardiology Update 2020, dan juga juara 3 presentasi oral kan Bali Cardiology Update 2021. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi narasumber kita udah sangat mumpuni di bidangnya ya. Jadi maka dari itu teman-teman semua mungkin udah gak sabar nih untuk dengerin sharingnya. Jadi mungkin boleh deh tak sapa dulu. Selamat malam dokter, apa kabar? Belum dok, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, jelas sekali. Apa kabarnya hari ini? Baik dok. Kesibukannya apa nih sekarang? Kebetulan baru mulai internship. Oke, berarti kesibukannya isip aja ya. Oke, gimana nih? Udah siap untuk men-sharingkan materi pada malam hari ini, dok? Sementara nggak bosen. Berapa jam waktunya? Iya. Waktunya 40 menit per materi, nanti 15 menitnya untuk tanya jawab. Nanti boleh disesuaikan aja. Oke, silakan dokter Prana untuk waktu dan juga tempat saya persilahkan. Izin share screen ya. Oke, slide saya sudah terlihat jelas. Iya, sudah terlihat jelas.
Ya. Jadi sebelumnya terima kasih buat moderator untuk perkenalan singkatnya. Dan juga selamat malam kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara kali ini Basic Cardio Needs UKM PPD Edition. Jadi sesuai dengan topik kali ini, kita akan mereview sedikit materi-materi kardio yang sekiranya keluar di UKM PPD, di mana nanti kita bakal membahas soal-soal yang sebelumnya teman-teman udah jawab tadi. Jadi kita punya waktu kurang lebih singkat, relatif singkatnya 45 menit. Jadi kita hanya mereview atau merecall secara superficial aja materi-materinya, dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mungkin bisa di akhir kita diskusi. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, jadi di UKM PPD untuk materi kardio itu yang paling sering keluar itu adalah ACS, kemudian ada aritmia, kemudian ada HF, kemudian ada hipertensi, kemudian ada penyakit jantung bawaan dan valvular, dan juga penyakit vaskuler. Jadi teman-teman tidak perlu banyak kemana-mana belajarnya, teman-teman cukup pelajari 6 materi yang sering keluar ini, meskipun tidak menutup kemungkinan soal-soalnya dapat keluar, tapi teman-teman mungkin bisa difokuskan di 6 materi ini. Jadi sebelum kita masuk ke soal, mungkin kita mereview untuk materi dari jantung. Jadi teman-teman ketika menjawab soal jantung, teman-teman perlu harus mengingat anatomi dari jantung itu sendiri. Ketika teman-teman sudah hafal untuk anatomi jantung dan juga perjalanan impuls listriknya, maka teman-teman secara otomatis teman-teman dapat menjawab soal-soal, karena soal-soal kardio itu sangat mudah untuk dilogikakan. Jadi di sini saya gambar sedikit gambar jantung, mungkin agak jelek sedikit nggak apa-apa ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jantung terdiri dari 4 ruang, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan juga ventrikel kiri. Kemudian untuk impuls listrik jantung, itu teman-teman yang perlu ketahui, itu ada SA node, kemudian ada AV node, kemudian dari AV node, impuls akan keluar menuju bundle of His, kemudian dari bundle of His, dia akan bercabang menjadi right bundle branch, dan bercabang juga menjadi left bundle branch. Kemudian setelah mereka bercabang, mereka akan diakhiri dengan serabut-serabut Purkinje yang secara langsung menghantarkan impulsnya. Nah, jadi ini teman-teman harus pegang, karena dalam menjawab semua soal kardio, anatomi ini dan juga perjalanan impuls listrik sangat diperlukan. Kemudian kalau kita bicara kardio, maka tentu kalian juga harus bisa menjawab yang namanya EKG. Nah, untuk EKG, di sini juga kita review, ada gelombang P, QRS, dan T. Nah, kita akan melogikakan gelombang P, QRS, T melalui anatomi terlebih dahulu. Kita tahu bahwa impuls pertama itu berjalan dari SA node. Dari SA node, dia akan menyebar ke atrium kanan, kemudian ke atrium kiri, dan merepolarisasi semua atrium. Nah, di lead 2, itu adalah lead yang paling sering saya gunakan untuk menginterpretasikan EKG, ada lead 2 dan AVR. Nah, lead 2 itu adalah lead yang dituju oleh impuls. Nah, ketika impuls dari SA node ini mendepolarisasi atrium, maka di lead 2 akan terbaca sebagai gelombang P. Nah, gelombang P. Nah, selanjutnya dari atrium ini setelah dia terrepolarisasi semuanya, dia akan menuju ke AV node. Nah, di AV node ini dia akan impulsnya bakal di-delay. Ketika impuls di-delay di AV node, maka di EKG akan muncul gelombang isoelektrik atau gelombang yang datar. Karena impuls kan tidak ada aktivitasnya nih karena dia di-delay di AV node. Akhirnya dia akan muncul impuls yang datar. Selanjutnya dari AV node, impuls akan turun ke bundle of His. Kemudian dari bundle of His, dia akan mendepolarisasi ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, ketika dia menuju ke lead 2, saat dia mendepolarisasi ventrikel ini, maka di lead 2 akan terlihat gelombang yang sangat tinggi. Nah, seperti ini. Nah, awal dari gelombang ini disebut gelombang Q, puncaknya adalah gelombang R. Kemudian selanjutnya impuls akan berjalan ke basal dari atrium. Kan tadi dia impuls menuju ke apikal nih, di apikal. Kemudian dari apikal dia akan menyebar ke basal. Nah, ketika menuju basal, si impuls kan di lead 2 kan dijauhi oleh dia sama
impulsnya karena dia geraknya dari sini terus ke belakang. Nah, karena itu maka gelombang R tadi akan turun dan sedikit mengalami penurunan yang di bawah garis isoelektrik yang disebut gelombang S. Nah, setelah dia mendepolarisasi semua ventricle, maka gelombang ini akan menjadi normal kembali menjadi 0 dan disebut dengan gelombang P. Nah, jadi ini adalah basic yang harus ingat, yaitu anatomi dari jantungnya dan juga perjalanan listriknya dari SA node membentuk gelombang P, kemudian di-delay di AV node yang membentuk PR interval, kemudian dari AV node dia akan turun dan mendepolarisasi ventricle sehingga jadi QRS dan dia menjadi 0 kembali, jadi stabil kembali jadi gelombang T. Jadi ini yang teman-teman perlu pegang dalam memahami materi-materi kardio baik UKM PPD maupun klinis sehari-hari. Nah, kita langsung saja masuk ke soal pertama yang mungkin teman-teman tadi udah jawab. Oke. Jadi kita baca soalnya sama-sama. Jadi di sini dalam menjawab soal UKM PPD tentu untuk mempersingkat waktu kita harus menuju ke inti soalnya, yaitu ke pertanyaan yang biasanya terletak di akhir dari kalimat. Tata laksana yang paling tepat adalah, jadi di sini ditanya nih tata laksananya apa. Nah, di sini teman-teman udah ngelihat ada gambar EKG. Teman-teman tidak perlu langsung terintimidasi dengan melihat gambar EKG ini. Wah, saya nggak suka EKG nih. Aduh, saya udah mau skip soalnya. Nggak perlu kayak gitu. Kita baca pelan-pelan aja dari soalnya, karena kadang-kadang dari soal pun tanpa kita membaca EKG, itu kita bisa tahu jawaban dari soal ini apa. Kita coba ya. Jadi laki-laki 74 tahun datang ke IGD dengan keluhan berdebar sejak 2 jam yang lalu. Pada pemeriksaan TTV didapatkan tekanan darah 110/80 normal. Nah, di 130 kali per menit irreguler. Kemudian laju nafas 24 kali per menit, suhu afebris, dan pada pemvis didapatkan akralnya hangat. Nah, di EKG didapatkan gambar berikut. Nah, kita masuk ke EKG-nya dan ditanya tata laksana. Maka di sini tentu kita harus mengetahui apa irama dari EKG ini. Nah, dalam menginterpretasi EKG itu sebenarnya kita ada step-step yang harus dijawab secara sistematis. Yang pertama dari rate. Rate-nya, maksudnya yang pertama itu adalah iramanya. Iramanya apakah sinus atau bukan. Kemudian yang kedua rate. Rate ini kalian menentukan ini apakah sebuah tachyarrhythmia atau bradyarrhythmia. Kemudian setelah menentukan tachy, brady atau normal, baru kita lihat rate-nya apakah reguler atau irregular. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman harus lihat aksis. Kemudian 4 PR interval. Kemudian yang kelima QRS. Yang keenam ruang jantung. Yang ketujuh adalah STT segmen. Nah, ini adalah poin-poin sistematis yang teman-teman harus analisis dalam membaca EKG yang sebenarnya atau dalam klinis sehari-hari. Namun, karena ini settingnya adalah UKM PPD, maka kalau teman-teman menjawab EKG dengan melihat semua step ini, maka tentu akan menghabiskan waktu. Selain menghabiskan waktu, juga akan menghabiskan energi kalian. Maka dari itu, untuk UKM PPD khususnya, kalian cukup mengetahui apa iramanya, apa rate-nya, dan juga apakah ada kelainan di STT segmennya atau tidak. Seperti itu. Nah, kita coba contoh pada EKG ini. Nah, yang pertama itu kita harus lihat rate dari EKG-nya. Nah, kita lihat iramanya. Yang pertama, dalam menentukan irama, kan kita udah tahu nih, tadi ada gelombang P, QRS, T. Nah, teman-teman, kalau iramanya dia berasal dari sinus, maka dia pasti akan membentuk gelombang P. Karena dari sinus ini dia akan mendepolarisasi atrium dan akan terbaca gelombang P di EKG-nya. Nah, ketika teman-teman tidak menemukan adanya gelombang P pada EKG, coba kita lihat. Untuk melihat gelombang P, itu yang paling mudah biasanya kita membaca di lead yang panjang atau di lead 2. Ini kebetulan karena lead 2-nya ada lead 2 panjang, kita bisa mencari gelombang P di lead 2 panjang ini. Nah, teman-teman lihat, ada nggak gelombang P seperti contoh tadi yang kita lihat yang jelas kelihatan di sini. Nah, kita telusuri terus. Nah, ini nggak jelas nih, nggak ada gelombang P yang kelihatan. Jadi kemungkinan kita bisa tulis terlebih dahulu iramanya adalah
bukan sinus. Nah, entah iramanya nanti apa, kita lihat belakangan. Yang penting kita tahu ini adalah sebuah irama yang bukan sinus. Maka kemungkinannya ada banyak. Bisa ada SVT, ada VT, kemudian ada AV block, dan lain-lain. Nah, setelah kita menentukan iramanya adalah bukan sinus, maka yang kedua kita harus melihat rate-nya. Apakah dia tachyarrhythmia atau bradyarrhythmia atau dia normal rate-nya di kisaran 60-100 kali per menit. Untuk menghitung rate, itu kalian bisa gunakan jumlah 300 dibagi jumlah kotak besar atau 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Nah, maksud kotak besar itu adalah ini. Ini kan ada kotak nih, ini adalah kotak besarnya. Jadi, teman-teman tinggal hitung dia ada berapa kotak besar di antara R ke R. Kan teman-teman ingat tadi gambarnya kalau R ini adalah gelombang yang puncak dari gelombang tertingginya. Nah, anggap kita lihat di sini, ini adalah R-nya. Jadi ketika kita mau menghitung rate-nya, kita tinggal membagi jarak dari R ke R ini. Entah kalian mau pakai 1.500, tapi kalau pakai 1.500, kalian harus zoom lagi nih ngelihat berapa jumlah kotak kecilnya. Nah, untuk mempermudah, kalian bisa bagi 300 saja. Dan kalau dia nggak pas gitu, misalnya 3 kotak besar, 3 kotak lebih gitu, kalian bisa buletin ke 3 kotak besar aja. Itu untuk UKM PPD, untuk mempersingkat waktu. Namun, ketika kita menggunakan rumus ini, itu ada syaratnya bahwa rate dari irama tersebut harus reguler. Nah, maksud dari reguler itu adalah gini. Jadi, reguler itu adalah jarak dari R ke R ini konstan. Nah, kalau kita lihat pada EKG ini, kita lihat R ke R intervalnya. Nah, ternyata dia beda-beda nih. Jadi, teman-teman nggak bisa menggunakan rumus ini. Nah, lihat. Dia nggak, jarak antar R dan R ini berbeda. Jadi teman-teman bisa menggunakan, sama kayak kalian kalau menghitung nadi, biasanya kan kalian hitung denyut dalam 15 detik, kemudian dikali 4. Nah, sama juga dengan menghitung EKG. Kan QRS ini melambangkan kontraksi dari ventrikel, sama dengan denyut yang kita rasain. Nah, kita bisa hitung berapa jumlah QRS dalam 6 detik dikali 10. Jadi itu adalah kira-kira rata-rata dari jumlah denyut selama 1 menit. Berapakah 6 detik itu? 6 detik itu adalah sebanyak 30 kotak besar. Nah, coba kita hitung. 30 kotak besarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi sampai sini kita hitung ada berapa jumlah QRS-nya. Jadi kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kurang lebih 13 dikali 10, ini rate dari EKG ini adalah kurang lebih 130 kali per menit irregular. Nah, ketika kita udah lihat ini adalah suatu tachyarrhythmia dan juga irama yang bukan sinus, maka EKG ini mengarah ke soal aritmia, bukan soal ACS. Karena meskipun dia ACS dengan komplikasi aritmia, maka yang biasanya kita tangani adalah rate-nya terlebih dahulu, ataupun secara simultan rate dan juga kelainan di koronernya. Maka karena soal ini mengarahnya ke aritmia, kita masuk ke algoritma dari tachyarrhythmia, karena ini aritmianya adalah yang tachyarrhythmia. Nah, sebelumnya juga kita udah tahu bahwa iramanya adalah irregular. Irama irregular pada soal MPPD itu biasanya ada VF, ada AF, ada AF, dan juga sinus dengan ekstrasistol. Nah, kita udah tahu ini bukan irama sinus, jadi ini kita coret. Nah, jadi kelainannya ada dua, ada VF atau AF. Nah, untuk mudahnya sebenarnya teman-teman, untuk membedakan VF dan AF itu sebenarnya mudah. Di mana kalau pasiennya AF, yaitu atrial fibrilasi, QRS-nya akan sempit. Sedangkan pada VF, QRS-nya akan lebar. Nah, kita coba lihat ya. Di sini kita coba gambar lagi. Gambar jantung seperti tadi. Nah,
Oke. Pada VF itu kita perkirakan, maaf, pada AF, atrial fibrilasi, namanya atrial fibrilasi, maka atriumnya berfibrilasi atau bergetar. Jadi di atrium ini ada banyak sekali impuls ektopik atau sumber ektopik yang bisa menghasilkan impuls sendiri. Jadi ketika dia menghasilkan impuls sendiri, dia akan atriumnya hanya bergetar-getar. Nah, di sini kita ingat, di sini ada AV node, dan juga lanjutannya ada his dan bundle branch kanan dan bundle branch kiri. Dan di sini ada SA node. Oke, SA. Nah, pada kondisi AF itu impuls banyak sekali berasal dari sini. Impulsnya banyak dihasilkan. Akibatnya apa? Atrium kan seharusnya gelombang P, itu kan gelombang P-nya bagus. Nah, karena di sini banyak sekali impuls yang dihasilkan, maka gelombang P-nya tidak akan muncul dan yang muncul adalah gelombang yang berfibrilasi seperti ini. Nah, selanjutnya, namun di sini kita tahu di sini ada AV node. Fungsi dari AV node ini adalah mendelay impuls untuk turun ke ventricle. Jadi, meskipun ada banyak sekali impuls yang dihasilkan dari atrium ini, hanya satu impuls yang disalurkan dari AV node menuju ke ventricle. Nah, QRS-nya pun karena dia melewati jalur semestinya dari AV node, dia turun ke his dan bundle branch kanan dan kiri. Karena dia melewati jalur yang normal dilalui oleh SA node, yang berbeda hanya impuls dari atas yang ada banyak, maka QRS yang dihasilkan pun harusnya adalah normal, di mana QRS-nya adalah sempit. Nah, namun hanya saja karena dia banyak sekali dicetuskan impulsnya, maka dia nggak teratur kapan keluarnya. Mungkin setelah AV node menurunkan impuls, beberapa detiknya lagi impuls disalurkan, kemudian disalurkan seperti itu. Jadi pada atrial fibrilasi yang dihasilkan adalah irama irreguler dengan QRS yang sempit. Sedangkan pada VF, pada ventricular fibrilasi, itu impuls itu ada di ventricle. Nah, si ventricle ini dia nggak punya nih yang berfungsi untuk ngedelay impuls seperti AV node. Akibatnya apa? Dia akan mendepolarisasi ventricle tanpa beraturan. Dan karena dia tidak melalui jalur yang semestinya, di mana dari AV node dia turun harusnya ke his dan bundle branch kanan kiri, maka QRS yang dihasilkan adalah QRS-nya lebar-lebar. Maka dia akan menjadi tidak beraturan. Nah, gini. Jadi teman-teman ngebedainnya gampang sekali sebenarnya. Pada VF itu QRS-nya bakal lebar-lebar, sedangkan pada AF QRS-nya bakal sempit-sempit. Selain itu, pada AF kita bisa melihat adanya delay yang dihasilkan dari AV node. Kan kita tahu nih tadi pada konsep dasarnya ketika di delay dia akan menimbulkan gelombang yang isoelektrik sebelum QRS. Jadi dia sebelum QRS bakal kelihatan adanya sedikit delay meskipun dia nggak beraturan. Sedangkan pada VF enggak. Pada VF ini dia benar-benar ya gede-gede aja gitu. Selain itu kunci yang penting juga pada VF pasien tidak mungkin sadar. VF itu hanya irama ketika pasien henti jantung. Jadi ketika pasiennya tidak henti jantung, maka sangat tidak mungkin iramanya adalah si VF. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pada EKG ini sebenarnya QRS-nya lebar-lebar nih. Tapi pasiennya masih sadar, tekanan darahnya masih terukur. Berarti pasien ini nggak mungkin mengalami VF. Jadi ini sebenarnya adalah irama AF dengan aberransi. AF dengan aberransi itu maksudnya misalkan dia punya left bundle branch block. Kalau left bundle branch block kan secara otomatis QRS yang dihasilkan juga lebar nih, dan dia kebetulan ada AF-nya. Akibatnya QRS juga lebar-lebar dan tidak beraturan. Ini adalah gambar AF dengan left bundle branch. Nah, kita coba lihat EKG lainnya ya. Nah, di sini sebagai contoh, ini EKG-nya, kita lihat jarak RR interval. Nah, ini RR intervalnya teratur. QRS-nya lebar. Berarti ini adalah suatu VT. Ini kita tahu tadi EKG yang tadi, ini adalah QRS-nya lebar-lebar, namun tidak teratur. Kami pasiennya sadar. Ini adalah atrial fibrilasi. Nah, ini adalah contoh dari VF.
Nah, ini jelas sekali perbedaannya. Jadi di sini benar-benar QRS-nya lebar, kemudian nggak ada delay seperti pada si AF ini. Jadi ini adalah VF, dan pasti pasiennya tidak sadar. Nah, itu teman-teman perlu pegang kunci. Jadi ketika ada irama irreguler, jangan kalian bingung apakah ini AF atau VF. Nah, kalau VF udah pasti nggak sadar. Tapi kalau sadar, udah eksekusi VF. Anggap itu AF. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan AF juga tidak sadar. Gitu. Makanya kalau dia sudah tidak sadar, bisa VF, bisa AF. Namun kalau dia sadar, sudah pasti itu bukan VF. Seperti itu. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa EKG di soal ini adalah suatu AF dengan LBBB. AF dengan LBBB. Maka selanjutnya adalah tata laksana yang paling tepat. Nah, untuk menjawab itu, kita harus masuk ke algoritma tachyarrhythmia dari ACLS. Jadi di sini ketika menjawab suatu soal aritmia, maka kita masuk ke algoritma ini. Jadi yang pertama kita perlu tahu adalah sign dari tanda bahaya. Tanda bahaya ini ada hipotensi, kemudian mental status, sign of shock, kemudian nyeri dada, dan juga akut ventricular. Untuk teman-teman memudahkan, teman-teman bisa berpikir dari yang paling atas. Di atas ada apa? Ada kepala. Berarti yang pertama itu kita lihat GCS. Kemudian dari kepala turun ke dada. Dia ada nyeri dada angin. Kemudian turun dari dada ke tangan, diukur tensinya, tekanan darah. Kemudian dari tekanan darah kita pegang akralnya. Kemudian akral dingin. Baru setelah itu kita auskultasi pasiennya. Ada nggak ronki yang menandakan dari tanda-tanda akut heart failure? Seperti itu. Ketika kelima hal ini nggak ada, maka pasien bisa dikatakan stabil. Jadi ketika pasien stabil, kita masuk ke algoritma yang ini. Ketika pasiennya tidak stabil, maka kita masuk ke algoritma yang ini. Jadi pasien di kardioversi. Nah, kalau kita balik ke soal tadi, pasiennya tekanan darah masih bagus. Pasiennya sadar nih, dia bisa memberitahu keluhannya berdebar. Rate-nya ya irregular. Kemudian pada pelvis akralnya hangat, nggak ada dibilang dia ada tanda-tanda dari kongesti atau ronki. Jadi pasien ini adalah suatu tachyarrhythmia stabil. Nah, pada tachyarrhythmia stabil, maka teman-teman bisa lihat di sini terapinya adalah pertama bisa vagal manuver terlebih dahulu, kemudian bisa berikan adenosin, baru berikutnya bisa berikan beta blocker, maupun setelah itu baru dikonsultasikan ke expert. Namun teman-teman perlu perhatikan di sini dalam pemberian adenosin ini ketika iramanya adalah reguler. Kenapa demikian? Karena adenosin ini memiliki efek untuk dapat mencetuskan AF. Nah, maka dari itu, karena irama irreguler adalah irama AF, maka adenosin ini dihindari pada pasien-pasien yang mengalami atrial fibrilasi. Sehingga di sini jawabannya kita lihat kardioversi udah bukan. Kardioversi salah karena pasien ini stabil. Jadi pilihannya ada adenosin atau beta blocker. Karena kita udah tahu tadi bahwa adenosin itu dihindari pada pasien-pasien irama irreguler karena dapat mencetuskan atrial fibrilasi, maka jawabannya adalah beta blocker. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban dari kasus ini diagnosisnya adalah atrial fibrilasi yang stabil sehingga terapinya adalah beta blocker. Oke, teman-teman kalau ada yang masih bingung atau inginnya ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom chat dan kita bahas nanti di akhir. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung menuju ke soal nomor 2. Kita baca soalnya. Di sini tata laksana selanjutnya adalah, nah jadi di sini juga kita ditanyakan tata laksana dari EKG ini. Ingat, kita tidak perlu terintimidasi dulu karena EKG ini. Nah, bahkan tadi sebenarnya soal yang tadi, tanpa kita membaca EKG, kita udah tahu iramanya irreguler, pasien sadar. Kita udah tahu nih sebenarnya pasien AF yang stabil. Nggak mungkin VF. Jadi kita udah tahu ini sebenarnya adalah AF stabil. Dan tanpa membaca EKG-nya pun, kalian sebenarnya bisa menemukan jawabannya. Nah, tapi tentu untuk mengkonfirmasi dan agar kita semakin confident dalam menjawab, kita perlu untuk mengetahui apa bacaan dari EKG ini. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke nomor 2, tata laksana selanjutnya. Perempuan 72 tahun datang dari IGD keluhan pingsan. Saat itu IGD ramai sehingga pasien diminta menunggu.
kemudian pasien mengalami cardiac arrest, kemudian pasien di RJP dan sadar kembali. Nah, pada TTV didapatkan tekanan darahnya 80/60, jadi 45 kali per menit. Laju nafasnya 20 kali per menit, suhu febris, tidak ada masalah pada airway dan breathing. Kemudian 12 lead EKG didapatkan EKG sebagai berikut. Bagaimana tata laksananya? Nah, dari kita membaca soal ini, kita udah tahu bahwa pasien ini mengalami suatu bradiaritmia. Kenapa? Ya dari sini, nadinya 45 kali per menit. Ini kan udah di bawah dari 60 dan bahkan di bawah dari 50. Maka ini adalah suatu, kita udah tahu bahwa ini adalah suatu bradiaritmia. Kita tinggal perlu mengetahui ini bradiaritmia yang mana. Karena sebenarnya bradiaritmia juga ada beda-beda tata laksananya. Jadi bradiaritmia yang sering keluar di UKMPPD dan sering kita temui pada klinis sehari-hari itu ada AV block derajat 1, AV block derajat 2, Mobitz tipe 1, AV block derajat 2, Mobitz tipe 2, dan AV block derajat 3 atau total AV block. Nah, teman-teman harus membedakan EKG ini adalah irama yang mana. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah, kita lihat ke contoh ini. Nah, kita ingat tadi, nah kembali lagi ketika kita ingin menginterpretasi EKG, kita kembali lagi ke gambar anatomi yang tadi, anatomi jantung, yang terdiri dari 4 ruang, dan juga perjalanan dari impulsnya. Oke. Ada SA node, kemudian ada AV node, kemudian ada bundle His, kemudian right bundle, dan left bundle. Nah, pada ini AV block derajat 1 ya. Ini AV block, pada AV block derajat 1 lihat, pada AV block derajat 1 itu terjadi blok pada tingkat AV node maupun di atas dari AV node. Maksudnya gini. Dia bisa ada blok di sini, bisa ada blok di sini, bisa ada blok di sini. Jadi impuls dari SA node ini kan dia melewati atrium baru ke AV node kan. Nah, ketika ada masalah dalam konduksinya baik di atrium maupun pada AV node, maka AV node-nya akan memperpanjang delay-nya atau perjalanan dari SA node menuju AV node ini akan terhambat. Akibatnya di sini kita lihat bahwa PR intervalnya bakal memanjang. Nah, PR interval dikatakan memanjang ketika di atas 5 kotak kecil. Ya, atau lebih dari 200 milisecond. Nah, jadi yang normal itu adalah jarak PR interval ini adalah 3 sampai 5 kotak kecil, itu adalah yang normal. Ketika telah terjadi pemanjangan, itu bisa dikatakan berarti suatu ada masalah AV block. Mudahnya. AV block ini yang pertama itu adalah AV block derajat 1, seperti yang tadi dijelasin, kalau dia itu ada pemanjangan PR interval, tapi meskipun dia ada pemanjangan, akhirnya impuls masih bisa nih dihantarkan turun ke ventricle. Makanya masih ada QRS. Jadi P masih ada QRS, P masih ada QRS, P masih ada QRS. Cuma saja dia delay-nya lebih lama karena mungkin ada masalah di atrium maupun di ventricle-nya seperti itu. Nah, kita masuk ke AV block derajat 2. AV block derajat 2. Pada AV block derajat 2, untuk masalah konduksinya juga sama. Bisa ada di AV node maupun di SA node. Cuma bedanya dia bloknya lebih parah lagi daripada AV block derajat 1. Kenapa lebih parah? Kita bisa lihat di sini. Ini PR intervalnya dihantarkan. Ini P ke QRS-nya dihantarkan, namun dia memanjang jarak PR interval. Dan kemudian dia ada satu P yang ternyata tidak menghasilkan QRS. Berarti impuls dari si SA node ini turun ke AV node, kemudian ada masalah dihantarkan. Turun ke AV node, ada masalahnya lebih berat lagi, lebih panjang lagi PR intervalnya dihantarkan. Namun karena dia udah lelah, kemudian dari SA node di AV node, karena AV node-nya udah lelah, akhirnya terblok, tidak turun dia ke
ke bawah ke ventricle. Akibatnya tidak ada QRS yang dihasilkan. Baru dia kembali lagi siklusnya. Ada P, diantarkan lagi, kemudian memanjang lagi, baru sampai dia ada blok lagi. Nah, itu AV block derajat 2 tipe 1. Nah, AV block derajat 2 ini ada dua tipe 1 dan tipe 2. Nah, bedanya tipe 2 ini bloknya di bawah dari AV. Kenapa seperti itu? Nah, yang punya kemampuan untuk mendelay impuls kan si AV node. Jadi AV node ini bisa suka-suka dia bisa manjangin, bisa mendekin si PR intervalnya gitu. Makanya dia PR interval di AV block derajat 2 tipe 1 ini dia semakin lama semakin memanjang karena bloknya kemungkinan ada di AV yang punya efek untuk saling bisa memanjangkan lagi, memendekkan lagi seperti itu. Sedangkan pada AV block derajat 2 kemungkinan bloknya itu berada di bawah AV. Nah, bisa di sini, bisa di bundle of His, bisa di right bundle, ataupun di left bundle. Akibatnya apa? Dia PR interval yang dihasilkan pada si AV block derajat 2 tipe 2 ini, PR intervalnya konstan nih. Konstan, 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 baru dia terblok. Dia konstan, bukan berarti dia bloknya lebih ringan daripada AV block derajat 2 tipe 1 ya. Karena tipe 2 tipe 1 ini dia mengalami pemanjangan karena memang bloknya di AV. Tapi yang konstan PR intervalnya berarti dia bloknya di bawah AV. AV-nya sebenarnya nggak ada masalah nih. Makanya PR intervalnya masih konstan. Nah, dia berada bloknya di bawah sini. Bisa di His, bisa di left bundle maupun right bundle. Makanya PR intervalnya konstan namun sewaktu-waktu terblok seperti itu. Nanti ini ada implikasi klinisnya kenapa kita harus mengetahui seperti ini. Nah, sedangkan total AV block, dia bloknya bisa di mana aja, bisa di tingkat AV maupun di tingkat AV node maupun di bawahnya. Cuma bedanya dia sama sekali nggak bisa menghantarkan impuls. Akibatnya apa? Gelombang dari SA node tetap mendepolarisasi atrium, namun dia tidak turun ke ventricle. Nah, lalu apa QRS ini? Jadi QRS ini dihasilkan dari ventricle itu sendiri. Jadi selain SA node, ada jaringan-jaringan lain yang juga bisa menghasilkan impuls sendiri. Contohnya ada ventricle, bundle of His, itu mereka sendiri-sendiri bisa menghasilkan impuls. Nah, jadi di sini SA node tetap jalan, makanya di sini ada gelombang gelombang P-nya masih tetap ada, dan justru konstan ya, jaraknya antar P ke P. Nah, tapi QRS-nya juga ada jalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang disebut dengan total AV block. Jadi P dan QRS-nya mereka ada keduanya, namun mereka saling nggak berhubungan. Mereka jalan sendiri-sendiri. SA node sendiri-sendiri ngasilin impuls, tapi dia nggak turun. Nah, si ventricle ini sendiri dia ngasilin impuls seperti itu. Nah, itu yang disebut total AV block. Kunci pada total AV block ini adalah dia sama sekali nggak ada hubungan antar P dan juga QRS-nya. Ini P-nya jalan sendiri ya. Kita lihat. Kalau kita lihat di sini, jarak P ke P-nya sebenarnya konstan. Nah, P ke P-nya konstan. Di sini ada P lagi. P, 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 P. Nah, ini konstan. Dia sebenarnya P ngasilin impuls sendiri. Tapi si QRS juga, dia konstan menghasilkan impuls. Nah, mungkin kayak gitu. Ini yang disebut total AV block. AVB. Nah, kita lihat lagi soal yang tadi. Nah, kalau kita analisis lebih detail soalnya, kita coba lihat hubungan antara P dan QRS-nya. Mungkin sekilas teman-teman lihat ini, oh ada P yang mengatakan QRS nih. Tapi kalau teman-teman lihat secara lebih seksama, P, 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 P. Nah, si gelombang P ini ternyata dia jalan sendiri-sendiri dan QRS-nya pun dia sendiri-sendiri jalan. Jadi ini sebenarnya gelombang dari si SA node ini nggak dihantarkan ke ventricle. Dia cuma ngasilin impuls sendiri, SA node menghasilkan impuls sendiri, kemudian dari bawah si ventricle juga ngasilin impuls sendiri. Nah, jadi ini adalah suatu total AV block. Ini adalah total AV block. Nah, teman-teman mungkin bingung. Ini kan ada nih kayak seolah-olah P-nya dihantarkan ke QRS. Nah, tapi ingat, P dan QRS itu dia jalan sendiri-sendiri. Jadi secara insidental, bisa aja P itu menyerupai kayak terhantarkan QRS.
Padahal mungkin aja waktu dia kontraksi sama waktu QRS kontraksi itu berdekatan, akibatnya kayak dia tersalurkan, padahal enggak, padahal dia disalurkan secara sendiri-sendiri. Untuk membuktikannya ya kita lihat gelombang P selanjutnya. P selanjutnya kita lihat dia jalan sendiri-sendiri. Nah, yang paling nggak masuk akal ini nih, P, kemudian langsung ada QRS. Kalau kita tahu kan tadi di AV node dia harusnya di stop, di delay. Sedangkan ini dari P langsung QRS, berarti dia terjadi kontraksi atrium dan ventrikel hampir bersamaan karena dia menghasilkan impuls sendiri seperti itu. Nah, kita udah tahu sekarang ini adalah suatu total AV block. Bagaimana penanganannya? Kita lihat ke algoritma ini. Nah, di algoritma ini dibilang kalau kita sama nih yang harus dilihat itu tanda stabil atau tidaknya. Nah, cuma bedanya di sini kalau dia stabil cuma dimonitor dan diobservasi. Nah, ketika tidak stabil ada hipotensi, kemudian GCS menurun, tanda akral dingin, kemudian ada nyeri dada ataupun tanda ronki dan akut heart failure, maka dia harus melalui terapi. Nah, kalau teman-teman lihat hanya pada guideline ini, mungkin teman-teman berpikir, oh terapi selanjutnya adalah atropin. Tapi kalau kalian baca secara menyeluruh dari guideline ACLS tentang bradyaritmia ini, sebenarnya dijelasin kalau atropin itu hanya pada AV block derajat 1 dan AV block derajat 2 MOBIT 1. Ketika AV block ketika AV block yang terjadi adalah AV block derajat 2 MOBIT 2 atau AV block derajat 3, maka teman-teman bisa langsung skip pemberian atropin dan langsung masuk ke sini, pemberian transcutaneous pacing, dopamin, atau epinefrin. Kenapa demikian? Nah, kita kan tadi sudah jelasin kalau blok dari si AV blok derajat 1 dan 2 tipe 1 itu adalah pada tingkat AV node ke atas. AV node ke atas. Nah, ternyata si adenosin itu cuma mampu bekerja, jadi adenosin ini bekerja dengan cara fagolitik atau melisiskan nervus vagusnya. Akibatnya simpatisnya lebih dominan. Nah, tapi ternyata adenosin itu hanya efektif untuk bekerja di AV node ke atas saja. Jadi, kalau dia ada blok di bawah dari AV node, contohnya kayak AV blok tipe 2 MOBIT 2 ataupun total AV blok, maka adenosin ini sebenarnya nggak efektif. Jadi pemberian atropin ini sia-sia. Seperti itu. Jadi di guideline juga udah dijelasin kalau dia sebenarnya MOBIT 2 tipe 2 atau AV blok tipe 3 itu kita bisa langsung berikan transcutaneous pacing atau dopamin atau epinefrin seperti itu. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah atropin salah. Karena ini kan total AV block, dia nggak efektif. Transcutaneous pacing bisa. Norepinefrin. Nah, ingat, norepinefrin dan epinefrin itu berbeda. Apa bedanya? Norepinefrin itu memiliki afinitas yang lebih kuat pada reseptor alfa. Di mana reseptor alfa itu dominan, fungsinya adalah membuat vasokonstriksi. Jadi dia nggak ada efek untuk meningkatkan laju jantungnya. Beda dengan epinefrin. Kalau epinefrin itu dia memiliki afinitas yang sama antara reseptor alfa yang fungsinya mengkonstriksi dan juga reseptor beta yang fungsinya untuk meningkatkan denyut jantung atau kronotropik dan juga meningkatkan kontraksi jantung yaitu inotropik. Jadi ini salah. Dan harusnya ini adalah epinefrin bukan norepinefrin. Ingat ya, itu adalah hal yang berbeda. Kemudian cairan udah bukan. Kardioversi itu punya kaki aritmia sehingga salah. Jadi jawaban ini adalah transcutaneous pacing jawaban. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tata laksana selanjutnya adalah, jadi ada laki-laki 55 tahun datang dengan keluhan nyeri dada kiri sejak 2 jam yang lalu. Nyeri dada menjalar sampai rahang kiri yang terasa seperti tertindih benda berat disertai keringat dingin. Pasien sudah diberikan ISDN sublingual sebanyak 1 kali, namun nyeri tidak membaik. Pasien memiliki riwayat penyakit jantung koroner dan rutin konsumsi obat. Pemeriksaan EKG tidak didapatkan kelainan. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110 per mmHg, kemudian denyut nadi normal, frekuensi nafas normal, suhu apebris, dan SpO2 98%. Nah, ini kita udah tahu nih, pasien udah ada angina. Anginanya ACS ya, karena dia
Apa udah dari 2 jam dia nggak membaik nyerinya. ACS dengan EKG normal. Nah, ketika EKG-nya normal, maka diagnosis kerjanya menjadi NST-ACS. Ya, teman-teman kan udah ingat, ACS itu ada STEMI, kemudian NST-ACS yang dibagi lagi menjadi NSTEMI dan UAP seperti itu. Karena di sini belum ada nilai labnya, ini adalah suatu NST-ACS. Nah, bagaimana tata laksananya? Teman-teman mungkin sudah sering mendengar tentang Monaco, morfin, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel, oksigen. Tapi sekarang kita lebih baik kita menggunakan singkatan yang lebih terstruktur, yaitu oktanim. Kalau kita pakai Monaco, itu kan M, morfin yang duluan kita berikan. Padahal kan kenyataannya morfin itu adalah yang terakhir. Jadi kita lebih baik kita gunakan singkatan oktanim. O itu adalah oksigen. Jadi oksigen hanya diberikan jika saturasi oksigen kurang dari 90% atau PaO2 kurang dari 60 kurang dari 60 mmHg. Kenapa demikian? Karena ternyata pemberian oksigen pada saturasi yang masih di atas 90% itu justru harm dan tidak ada memberikan benefit pada pasien seperti itu. Jadi ingat O2 hanya diberikan ketika SpO2-nya kurang dari 90%. Untuk yang diberikan itu biasanya adalah non-rebreathing mass, untuk dosisnya 6-15 LPM. Nah, tapi kenyataan di klinis, berhubung ini kan saya juga lihat ada beberapa teman-teman yang sudah dokter umum. Nah, di klinis tentu kita tidak bisa strict menerapkan seperti ini, karena kita kan sudah tahu bahwa pandangan di masyarakat kalau sakit jantung ya dikasih oksigen seperti itu. Jadi kalau di klinis kita bisa kasih oksigen dengan fraksi rendah, yaitu kita bisa berikan aja nasal kanul dengan 2 liter per menit yang tidak menimbulkan efek apapun pada pasien, cuma untuk sebagai placebo, efek placebo agar keluarga pasien dan juga pasien lega aja ngelihatnya. O udah oksigen. Kemudian C dan T jadi satu adalah clopidogrel dan ticagrelor. Nah, untuk clopidogrel, dosis awal yang dianjurkan adalah 300 mg. Kita tahu sediaannya adalah 75, jadi dikasih 4 diminum. Nah, di guideline juga disebutkan, jika pasien sudah fix mau direncanakan PCI, jadi pasiennya udah ada nih di center yang bisa melakukan PCI kurang dari 120 menit, udah pasti pasien di ACC di PCI. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk diberikan 600 mg untuk clopidogrelnya. Nah, sedangkan jika teman-teman mau ngasih ticagrelor, jadi ticagrelor dan clopidogrel ini sama-sama sebagai antiplatelet P2Y12 inhibitor, di mana namun ticagrelor ini memiliki lebih poten efek antiplateletnya, lebih bagus kerjanya. Cuma ya kembali lagi semakin poten suatu obat, maka efek samping yang dihasilkan pun semakin tinggi. Akibatnya risiko perdarahan juga akan tinggi seperti itu. Maka ticagrelor itu bisa kita pertimbangkan jika memang pasien risiko perdarahannya rendah. Untuk dosisnya, loading dosisnya 180 mg, kemudian dosis pemeliharaannya 2 kali 90. Tadi clopidogrel dosis pemeliharaannya adalah 75 mg per hari. Kemudian setelah kita berikan ticagrelor atau clopidogrel, kita bisa berikan aspirin. Aspirin dosis yang dianjurkan adalah 160 sampai 320 mg dikunyah. Ingat, kalau tika dan clopi tadi diminum. Kalau aspirin dikunyah. Kemudian setelah kita berikan dual antiplatelet ini, OCTA, selanjutnya adalah nitrat. Untuk nitrat yang dapat kita berikan ada nitrogliserin dan juga ISDN. Dosisnya untuk nitrogliserin itu 0,4 mg, sedangkan ISDN adalah 5 mg, diberikan secara sublingual. Jadi ditaruh di bawah lidah. Fungsinya adalah untuk mempercepat kerja dari obat itu sendiri. Dan ISDN ini dapat diulang 3 kali hingga nyeri dadanya membaik. Jadi ketika teman-teman sudah berikan sekali namun belum membaik nyeri dadanya, itu teman-teman sebenarnya masih bisa ngulang lagi 2 kali sebelum masuk ke morfin. Seperti itu. Namun tetap teman-teman harus melihat kontraindikasi dari pemberian nitrat. Apa aja? Ada infark ventrikel kanan. Kemudian tekanan darah di bawah 90/60. Kemudian tidak ada bradiaritmia di bawah 50 atau tachyarrhythmia di atas 150 kali per menit. Ketika tidak ada itu, dan juga penggunaan sildenafil atau tadalafil. Sildenafil dalam 24 jam, tadalafil dalam 48 jam. Nah, ketika kita sudah menyingkirkan kelima kontraindikasi tersebut, kita bisa langsung masuk nitrogliserin atau nitrat atau ISDN.
Nah, ketika 3 kali nyeri udah diberikan tidak membaik, kita sebenarnya dapat memberikan nitroglycerin secara IV, namun ketersediaannya di Indonesia masih terbatas. Nah, ketika tidak ada, baru kita bisa masuk ke morfin. Dosisnya adalah 1-5 mg diberikan secara bolus lambat. Nah, ini kita cuma mereview aja ya tentang pemberian dari obat-obatan ACS. Nah, setelah pemberian ini, baru kita bisa pertimbangkan pasien akan di reperfusi dengan cara apa. Kalau dia STEMI, kita bisa pilih mau di fibrinolitik atau di primary PCI. Kemudian kalau dia NSTEMI, kita bisa pertimbangkan untuk di PCI atau tidak, seperti itu. Nah, kita lihat di sini adalah suatu NST-ACS. Dan coba kita lihat opsi dari yang pertama, oksigen. SpO2-nya masih 98, berarti tidak perlu diberikan. Morfin, ini ISDN hanya baru dikali 1 kali. Jadi morfin itu sebaiknya ditunda dulu. Kita coba dengan ISDN seperti itu. Jadi ISDN setelah 3 kali ISDN tidak membaik, baru kita bisa berikan morfin. Nah, selanjutnya ada fibrinolitik. Nah, fibrinolitik itu kita tidak boleh kasih pada pasien NST-ACS. Kenapa? Fibrinolitik itu adalah dia emang fibrinolitik, dia memiliki efek perdarahan yang sangat tinggi. Nah, dalam pemberian obat-obatan tentu kita melihat risk dan benefit ketika memberikan obat. Nah, pada NST-ACS, sumbatan yang terjadi adalah sumbatan akut yang parsial. Jadi sebenarnya masih ada nih aliran darah ke distalnya. Sedangkan pada STEMI, ya dia sumbatannya total. Jadi pada STEMI ya nggak ada pilihan lain selain dikasih fibrinolitik. Sedangkan pada NSTEMI, karena masih ada perfusi ke distal, maka fibrinolitik ini kita tidak bisa berikan. Kenapa? Ya, benefitnya lebih kecil daripada risiko dia mengalami perdarahannya nanti, bisa stroke, kemudian perdarahan intraabdomen, dan sebagainya. Jadi fibrinolitik kita nggak berikan ya pada NST-ACS. Nah, berikutnya adalah PCI primer. Nah, teman-teman mungkin masih bingung banyak istilah dari PCI. Jadi pada kasus STEMI, itu istilah PCI ada primary PCI. Primary PCI adalah pasien STEMI yang tidak dilakukan fibrinolitik dan langsung ke PCI. Sedangkan rescue PCI, pasien STEMI, dia diberikan fibrinolitik, namun mengalami kegagalan. Ketika mengalami kegagalan, kita rujuk untuk dilakukan rescue PCI. Apa rutin PCI? Rutin PCI pasien STEMI. Kemudian diberikan fibrinolitik. Dan berhasil fibrinolitiknya. Nah, setelah dia berhasil, tetap definitifnya pasien dirujuk untuk dilakukan rutin PCI. Jadi teman-teman nggak usah bingung sama istilah-istilah ini. Jadi sebenarnya mereka sama prosedur percutaneous coronary intervention, masukkan kateter dan dipasang ring. Cuma dia dibedakan berdasarkan waktu dilakukannya. Nah, pada NSTEMI juga ada PCI. Istilahnya ada immediate invasive dan juga early invasive PCI. Apa bedanya? Jadi pada NSTEMI, kita harus melakukan stratifikasi risiko pasien mana yang perlu dilakukan PCI segera, kemudian PCI dalam 24 jam, dan ditunda dilakukan PCI-nya. Nah, ketika dia ada very high risk, apa aja very high risk? Ada instabilitas hemodinamik, kemudian ada cardiogenic shock, kemudian nyeri dada yang tidak membaik meskipun dengan medical therapy. Kemudian ada aritmia mengancam nyawa, contohnya ada VT-VF, dia pasien mengalami VT-VF. Kemudian teman-teman dengar auskultasi, teman-teman dengar ada murmur, mitral regurgitasi akut, akibat ruptur dari papillary muscle atau ruptur dari septum intraventrikelnya. Kemudian ada acute heart failure. Kemudian yang terakhir ini ada ST depresi di lebih dari 6 lead dan ST elevasi di AVR atau V1. Jadi ini disebut dengan STEMI equivalent, yaitu pasien yang mengalami oklusi di left main coronary artery. Jadi left main itu adalah koroner induk sebelum dia bercabang menjadi LAD, kemudian RCA menjadi LCX, itu adalah left main. Jadi ketika left main ini mengalami sumbatan, meskipun dia bukan sumbatan total, itu sama berbahayanya dengan sumbatan total pada STEMI. Dan apa gambar EKG-nya? Ya ini, yang dijelaskan ini, yaitu ST segmen, ST depresi di lebih dari 1 mm pada 6 lead ditambah ST elevasi di AVR atau V1. Nah, untuk high risk dan juga low risk, teman-teman bisa baca sendiri.
Intinya pada yang very high risk ini kita harus lakukan PCI atau immediate invasive kurang dari 2 jam. Kemudian yang high risk saja dalam hari yang sama kita harus melakukan PCI. Sedangkan yang tidak low risk itu kita bisa memilah-milah kembali untuk waktunya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Tata laksana yang paling tepat. Oke, tata laksana lagi. Pasien usia 55 tahun, keluhan nyeri dada kiri sejak 16 jam yang lalu. Nyeri dada kiri menjalar sampai rahang, terasa seperti tertindih benda berat disertai keringat dingin. Kemudian EKG didapatkan ST elevasi lebih dari 1 mm pada lead 23 dan AVF, STEMI inferior ya. Kemudian pada PEMFIS didapatkan tekanan darah dalam batas normal, nadi dalam batas normal, frekuensi dalam batas normal, suhu dalam batas normal, SpO2 masih 98, dan vaskes yang dapat melakukan PCI memerlukan waktu tempuh lebih dari 120 menit. Nah, apa tata laksana yang tepat? Nah, kita udah tahu nih STEMI pasiennya karena ada ST elevasi, STEMI inferior. Nah, mungkin teman-teman masih sangat ingat ya sama gambar ini. Dan kalau kita mengacu pada gambar ini, jadi gambar ini adalah gambar dari guideline European Society of Cardiology dari guideline acute coronary syndrome. Dan di sini dibilang kalau ketika sudah terdiagnosis STEMI dari EKG, kita harus melihat waktu PCI-nya. Kalau kurang dari 120 menit, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke PCI center, kalau kurang ya, maka kita rujuk untuk dilakukan PCI, primary PCI. Sedangkan jika lebih dari 120 menit waktu yang diperlukan, itu kita bisa berikan fibrinolitik terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman hanya mengacu pada gambar ini, mungkin teman-teman akan menjawab terapi selanjutnya adalah fibrinolitik. Nah, tapi lagi-lagi ketika kita membaca guideline ini secara holistik, secara keseluruhan, ternyata dijelaskan di sini bahwa fibrinolisis itu hanya diindikasikan pada onset STEMI nyeri dada hingga 12 jam. Dan di sini juga sudah jelas dikatakan bahwa immediate fibrinolysis is indicated after 3 hours and up to 12 hours of symptom onset. The later the patient's present, the more consideration should be given to primary PCI strategy as opposed to administering fibrinolytic therapy in evoked STEMI. Jadi fibrinolitik ini sebenarnya hanya diindikasikan hingga 12 jam. Dan selebihnya lebih disarankan untuk pasien dilakukan PCI, primary PCI. Kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan, pada pasien STEMI itu akan mengalami sumbatan total. Nah, sama kayak teman-teman, ketika teman-teman mengalami perdarahan dan darahnya terpapar semakin lama terpapar udara luar, maka darah itu akan mengeras. Semakin lama darah akan semakin mengeras. Nah, begitupun juga pada STEMI. Karena STEMI itu adalah ruptur pela, akibatnya terjadi clot pada pembuluh darah, maka semakin lama clotnya pun akan semakin katos. Nah, semakin lama waktu, efek dari fibrinolisis ini akan semakin menurun. Jadi efek untuk bisa melepas sumbatan ini semakin menurun. Dan risiko perdarahannya ya sama aja. Akibatnya apa? Benefitnya berkurang, tapi risknya sama. Akibatnya risk dari perdarahan lebih tinggi daripada benefitnya. Sehingga ini justru pemberian fibrinolitik pada onset lebih dari 12 jam itu adalah harm, membahayakan pasien. Sehingga pada guideline ini, meskipun onsetnya lebih dari 12 jam, meskipun onset menuju PCI center lebih dari 120 menit, ketika ada kontraindikasi dari fibrinolitik dan waktu onset nyeri dada lebih dari 12 jam, maka pasien langsung dirujuk untuk dilakukan primary PCI dan tidak diberikan fibrinolitik. Nah, jadi kita lihat jawabannya ke opsinya. Oksigen tidak diberikan seharusnya ya, karena SpO2 98. Jadi ini salah. Berikan clopidogrel, aspirin, rujuk untuk dilakukan PCI. Nah, fibrinolitik salah. Berikan fibrinolitik salah. Kemudian fluid challenge stance tidak masuk. Nah, jadi ini jawabannya adalah B. Mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa? Kan tadi kita tahu bahwa singkatan untuk terapi ACS adalah oktanim. Ada nitrat. Nah, sedangkan di sini nggak ada nitrat. Kenapa ini bisa pilihannya? Nah, teman-teman juga perlu perhatikan dari kontraindikasi nitrat yang seperti yang saya telah jelaskan, ada yang namanya RV infark. Nah, pada
kasus ini memang dia tidak dibilang ada RV infark, namun di sini ada disebutkan ST elevasinya pada 2-3 AVF. Nah, ketika kita ingat untuk anatomi dari koroner, dari LM, dia menuju ke LCX, kemudian menuju ke LAD, dan dia menuju ke RCA. Nah, dari RCA. Jadi dia LCX ini juga ke belakang ya, mensuplai belakang, LAD juga mensuplai ke belakang, dan RCA ini dia bercabang lagi, ada yang ke inferior dan ada yang ke right, kemudian dia juga ke belakang. Nah, pada STEMI pada inferior, jadi kemungkinan sumbatannya paling sering adalah di RCA. Nah, RCA ini ada dua, dia bisa sumbatannya di atas. Kalau di atas sebelum percabangan, berarti ke bawahnya udah pasti buntu semua. Jadi si right ventricle juga otomatis kena. Nah, beda ceritanya kalau udah jelas dia sumbatannya hanya di sini misalnya. Cabang ke RV-nya nggak kena. Berarti dia aman. Berarti right ventricle masih viable. Jadi bisa kita berikan nitrat. Nah, sedangkan di soal ini tidak dibilang apakah RV-nya aman atau tidak. Dan karena pada inferior itu paling sering disertai dengan RV infark, maka jawaban ini masih benar ya untuk tidak diberikan nitrat. Namun ketika teman-teman menemukan soal yang hanya tersisa satu opsi yang ada nitratnya, tapi dia nggak ada bilang RV infark, maka itu juga benar karena STEMI inferior bukan kontraindikasi dari pemberian nitrat. Yang kontraindikasi adalah adanya RV infark. STEMI inferior bisa disertai RV infark dan bisa tidak. Jadi sebenarnya masih abu-abu ketika ada jawaban nitrat tersebut. Kecuali memang dibilang pada soal, ternyata kemudian diperiksa EKG pada lead ventricle kanan tidak ditemukan ST elevasi. Maka udah jelas itu cuma STEMI inferior bisa dikasih nitrat. Seperti itu. Oke, nomor 4 udah clear. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Terapi penurun lipid yang tepat. Nah, pasien usia 41. Riwayat pasang ring jantung karena nyeri dada yang sudah dirasakan sejak 1 tahun. Nyeri dada dirasakan menjalar sampai rahang dan terasa seperti terjadi berenda berat, namun membaik dengan istirahat dan pemberian nitrat. Berarti ini bukan nyeri dada ACS ya, kemungkinan ini adalah suatu CAD yang stabil, atau istilah barunya sekarang adalah chronic coronary syndrome. Oke, pasien merupakan seorang perokok sejak SMP minimal 1 bungkus setiap harinya. Pasien memiliki riwayat tidak memiliki riwayat penyakit lain. TTV dalam batas normal. Pemeriksaan lipid didapatkan kolesterol total 180, LDL 70, HDL 40, dan TG 130. Nah, ketika kita menjawab soal ini sering keluar juga tentang pemberian terapi statin pada pasien atau penurun lipid. Nah, untuk menjawab soal ini maka teman-teman perlu menstratifikasi pasiennya. Apakah pasien masuk ke very high risk, moderate risk, atau low risk. Nah, kita lihat di bagian ini. Jadi, ketika pasien risikonya masuk ke high risk, maka target LDL-nya adalah di bawah 55 dan penurunan lipid dari baseline lebih dari 50%. Sedangkan pada risiko tinggi itu penurunan LDL-nya di bawah 70 dan juga targetnya juga sama, menurun lebih dari 50% dari baseline. Untuk risiko menengah itu juga 100, kemudian risiko rendah 116. Nah, di sini untuk kita menstratifikasi risiko apakah pasien masuk ke risiko very high risk, moderate, atau low risk, maka kita melihat kriteria-kriterianya. Nah, yang paling gampang itu sebenarnya pasien ketika masuk ke very high risk. Karena apa? Ketika pasien udah punya penyakit kardiovaskular aterosklerosis, itu diantaranya bisa CAD, itu bisa ACS, bisa CCS, kemudian pasien ada stroke, kemudian pasien ada peripheral artery disease. Kan ini semua penyakit yang ada hubungannya dengan aterosklerosis pada pembuluh darah. Ketika pasien sudah memiliki ini, nah kita nggak usah mikir apa lagi, nggak usah lihat nilai LDL-nya berapa, kita langsung pasien ke very high risk. Seperti itu. Jadi paling gampang ya kalau pasien masuk ke very high risk, kita tinggal lihat risikonya ini. Selain itu juga kriteria lainnya ada DM dengan komplikasi. DM dengan kerusakan organ target atau komplikasi. Kemudian gagal ginjal dengan GFR segini, CKD stage 5.
Kemudian risiko kardiovaskular total. Jadi risiko kardiovaskular total itu ada namanya scoring menggunakan nilai skor. Tapi kita nggak bahas pada kesempatan kali ini ya, karena itu akan terlalu memakan waktu yang terlalu panjang. Kemudian familiar hiperkolesterolemia itu masuk ke very high risk. Sedangkan untuk high risk itu dia kolesterol aja di atas, kolesterol total aja di atas 310 itu udah masuk ke high risk. Kemudian pasien usia muda yang DM-nya masih sebentar itu masuk ke risiko tinggi. Nah, jadi ketika teman-teman udah tahu, maka teman-teman bisa milih terapi statin yang mana yang kita pilih. Nah, terapi statin itu ada 3, intensitas tinggi, menengah, dan rendah. Untuk intensitas tinggi, itu dia memiliki risiko, bisa menurunkan LDL hingga lebih dari 50%. Sedangkan menengah adalah 30-50, sedangkan risiko rendah, statin rendah adalah hanya 30%. Nah, kita tahu untuk yang risiko sangat tinggi dan tinggi memerlukan penurunan LDL lebih dari 50%. Maka otomatis yang kita butuhkan adalah statin yang intensitas tinggi. Apa aja ada? Ada atorvastatin dan rosuvastatin. Nah, tapi teman-teman jangan terkecoh karena ator dan rosu ini juga ada di intensitas menengah. Namun dosisnya dia berbeda. Dosisnya ada yang 10-20 dan 5-10. Nah, untuk gampangnya untuk mengingat biasanya sih saya atorvastatin kan A. A itu kan mirip angka 4, jadi 40 mg. Rosuvastatin R, mirip angka 2, 20 mg. Jadi ini adalah dosis minimal dari high intensity statin untuk ator dan rosuvastatin. Nah, kita masuk ke soal ini. Kita lihat optionnya. Simvastatin dilanjutkan tanpa menaikkan dosis. Salah. Karena yang dia konsumsi saat ini adalah Simvas 20 mg, di mana Simvas 20 mg itu adalah yang moderate intensity statin. Simvastatin ditingkatkan menjadi 40 mg. Tetap salah karena simvastatin 40 mg masih masuk ke moderate intensity statin. Kemudian simvastatin dosis sama dilanjutkan ditambahkan fibrat. Salah. Karena fibrat ditambahkan ketika dosis dari statin itu sudah optimal. Kemudian, nah ini, rosu dan ator. Ini sama-sama benar, namun kita main di dosis saja. Yang benar adalah ator itu minimalnya adalah A sama dengan 4 sama dengan 40 mg. Sedangkan ini 20. Ya udah salah, ini masuk ke masih ini moderate intensity statin. Jadi jawabannya adalah rosu 20 mg. Jawabannya adalah yang D. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Apakah masalah dasar yang menyebabkan komplikasi pada pasien? Wanita 40 tahun, dia ter-UGD dengan keluhan sesak sejak 1 hari yang lalu, dirasakan saat beraktivitas maupun istirahat. Kemudian pasien mengeluh jantung berdebar-debar kencang dan tidak terputus sejak 5 hari yang lalu. Tekanan darahnya rendah, nadi masih dalam batas normal, suhu normal, laju nafas normal, laju nafasnya tinggi. Kemudian pada pelvis didapatkan GVP-nya 5 cm H2O, kemudian ada ronki pada basal paru. Dan auskultasi ditemukan murmur sistolik pada apeks jantung. Nah, di sini ditanyakan adalah komplikasi pada masalah dasar yang menyebabkan komplikasi. Jadi kelainan apa sih yang menyebabkan kondisi pada pasien? Kan kita tahu nih, pasien pada kondisi shock. Ini adalah kondisi yang disebabkan oleh sesuatu. Jadi nggak mungkin shock itu langsung tiba-tiba shock. Pasti ada masalah dasarnya. Kemudian gagal jantung kiri juga pasti ada masalah dasarnya. Ada ronki, ada edema paru, pasti juga ada masalah dasarnya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah mitral stenosis atau mitral regurgitasi. Nah, kita lihat auskultasinya ada murmur sistolis pada apeks jantung. Nah, untuk jawab ke soal ini, kita harus mengingat anatomi dari jantung kembali. Nah, teman-teman mungkin banyak yang bingung, kenapa katup aorta didengar di parasternal line kanan, padahal kan aorta keluar dari ventrikel kiri, seperti itu. Tapi kalau kita lihat anatominya, dia aorta ini anatominya berada melingkar. Dia dari kiri menuju ke sedikit ke kanan, slightly ke kanan, baru dia menuju ke kiri lagi. Jadi di titik ini, di titik 1 ini, kita bisa mendengar di sini kan katup aorta, yang suara jantung yang kita dengar itu kalau ada murmur itu kan turbulensi dari aliran darah. Nah, jadi di sini adalah tempat kita mendengar katup aorta karena di sini adalah aliran dari aorta, dari ventrikel menuju ke aorta itu sendiri. Nah, begitupun juga pada katup pulmonal itu letaknya berada di kiri karena dia dari kanan menuju ke kiri lokasinya. Jadi di sini parasternal line kiri CS2 itu tempat kita paling bagus untuk mendengar katup pulmonal. Dan untuk katup tricuspid itu letaknya di parasternal line kiri juga karena secara anatomi memang darah kan jantung itu letaknya slightly kanan yang di depan. Jadi dia akan menuju ke
bawah sini, kan dia agak merah, makanya dia didengarnya paling enak di parasternal line kiri. Untuk mitral di apex, karena dari atrium kiri maka darah langsung menuju ke apex, baru kesalurkan ke atrium. Jadi di sini adalah lokasinya. Nah, kita tadi lihat di sini pada soal murmur sistolik pada apex jantung. Nah, pada apex berarti kelainannya adalah di mitral. Mitral. Murmur sistolik. Pada sistol, mitral bagaimana? Kan pada diastol dia mengisi, berarti membuka. Pada sistol dia akan menutup. Nah, menutup. Pada saat menutup dia ada murmur. Nah, berarti menutupnya tidak sempurna. Namanya adalah regurgitasi. Berarti ini adalah jawabannya adalah mitral regurgitasi. Jadi ini jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Waktunya masih berapa menit, moderator? Udah habis ya? Lagi 15 menit kira-kira bisa? Oke, saya lanjut singkat ya. Nomor 7. Thank you. Sana yang tepat. Oke, pasien 67 tahun datang ke IGD, datang ditangani oleh dokter IGD, oleh dokter jaga dan perawat IGD. Tiba-tiba pasien mengalami henti jantung. Pasien tampak gasping dan saat dipalpasi nadi pasien tidak teraba. Berarti pasien mengalami cardiac arrest ya. Cardiac arrest. Kemudian dokter jaga segera memulai RJP dan menginstruksikan untuk pemeriksaan EKG. Setelah 1 siklus, keadaan pasien menetap, namun pada pemeriksaan di monitor dapatkan EKG AV block derajat 3. Tata laksana yang tepat adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita masuk ke algoritma dari cardiac arrest dari ACLS. Kita review dari awal. Ketika ada pasien henti jantung, yang pertama kita lakukan adalah pasang monitor, pasang EKG, pasang monitor, kemudian pasang oksigen, kita mulai RJP langsung. Sambil RJP, ketika monitor sudah terpasang, kita analisis iramanya. Apakah iramanya shockable atau non-shockable? Kita masuk ke skenario yang pertama, iramanya adalah non-shockable. Nah, ketika iramanya non-shockable, irama non-shockable itu apa saja? Itu adalah asistol dan PEA. Jadi PEA ini adalah semua irama kecuali VT dan VF. Jadi meskipun nanti dibilang soalnya ditemukan SVT, ditemukan AV block, kemudian ditemukan AF, tapi pasiennya nggak sadar, nggak ada nadi cardiac arrest, maka itu namanya PA. Jadi pasiennya nggak ditangani secara algoritma bradiaritmia seperti saya jelaskan tadi, dia tetap masuk ke algoritma dari PA. Jadi ketika iramanya asistol ke PA, kita masukkan epinefrin segera. Kita masukkan epinefrin segera, RJP dilanjut 2 menit. Jadi yang masukin epinefrin ini penolong kedua ya, bisa perawat atau penolong lainnya. Kemudian RJP 2 menit, setelah RJP 2 menit, kita cek iramanya. Apakah iramanya masih shockable? Iramanya apakah masih non-shockable, ada asistol ke PA, atau sudah menjadi shockable, VT-VF. Ketika iramanya menjadi VT-VF, maka dia akan masuk ke algoritma cardiac arrest yang shockable. Ketika iramanya masih non-shockable, maka kita terus lanjut CPR dan terus berulang seperti itu. Nah, kita lanjut ketika skenario-nya adalah irama yang shockable. Ketika iramanya shockable, yaitu ada VT-VF, seperti yang sudah kita jelasin tadi, VT itu QRS lebar yang teratur, atau VF QRS lebar yang tidak teratur, maka kita lakukan shock. Kita tulis di sini, jadi shock pertama, shock 1. Ketika shock pertama, itu nggak ada obat-obatan yang masuk. Kita lanjut CPR lagi, 0. Kemudian kita cek irama lagi, ternyata dia shockable. Kita shock lagi. Ketika shock kedua, itu masuk epinefrin. Epi. Selanjutnya, RJP lagi 2 menit, kembali lagi cek irama. Ketika iramanya masih shockable, shock ketiga. Shock ketiga yang masuk adalah amiodaron. Untuk amiodaron dosis pertama ini adalah 300 mg. Kemudian selanjutnya, kita lanjut nih terus seperti itu berulang. Hingga misalnya dia shockable lagi, ya shock lagi, F4, ya shock 4. Pada shock 4, maka yang berikutnya masuk adalah epinefrin. Kemudian kita RJP lagi, ternyata shockable lagi, shock lagi, kelima, shock kelima. Yang berikutnya masuk adalah amiodaron. Dosis amiodaron berikutnya adalah setengahnya 150 mg. Terus berlanjut seperti itu. Nah, kemudian pada shock ke-6 masuk epinefrin lagi, tapi
ingat amiodaron hanya bisa masuk 2 kali. Pada shock ke-7, ketika memang masih pasiennya masih VTV, ketika masih bisa shock, maka setelah shock ke-7 ini, maka nggak ada obat-obatan yang masuk. Maka kita skip shock aja, lanjut RJP lagi, baru shock, masuk epinefrin, baru shock ke-9, kosong lagi. Jadi amiodaron ini hanya bisa diberikan 2 kali. Jadi urutannya adalah shock kosong, shock epi, shock amio, shock epi, shock amio, shock kosong, shock kosong, shock kosong. Jadi berurut seperti itu. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa pasiennya ternyata yang tadi dia EKG-nya AV block derajat 3. Ya udah, dia masuk ke PA. Kalau PA apa? Kalau PA berarti dia diberikan RJP-nya lanjut, diberikan epinefrin segera. Berarti transcutaneous spacing salah, karena ini adalah algoritma tachyarrhythmia, tapi pasiennya bukan cardiac arrest. Normal pacemaker juga salah. Nah, ini jawabannya, lanjut RJP dan berikan epinefrin segera. Oke. Nah, soal yang ke-8. Pilihan golongan antihipertensi terbaik pada pasien adalah laki-laki 58 tahun, datang dengan keluhan mudah lelah jika berjalan jauh, sesak napas, dan batuk terutama makin memberat pada malam hari. Kemudian pasien mengaku tidur harus dengan 2 bantal. Ini masuk ke gejala HF ya. Gejala HF. Pasien adalah perokok sejak usia 12 tahun dan memiliki riwayat serangan jantung. Pasien pada pemeriksaan TTV didapatkan tekanan darahnya adalah 160/100 mm hidrogirum. RR 24 kali per menit, tadi 100 kali per menit. Pilihan golongan antihipertensi. Oke, jadi dalam pemilihan obat antihipertensi pada pasien, kita harus mempertimbangkan banyak faktor. Mulai dari adherence pasien, kemudian dari komorbid yang dimiliki pasien. Yang paling penting ini adalah komorbid yang dimiliki pasien. Jadi prinsipnya pemberian obat antihipertensi adalah obat antihipertensi yang juga sekaligus memiliki efek untuk memperbaiki kondisi komorbid dari pasien. Pada setting ini pasien memiliki komorbid HF dan juga dia riwayat serangan jantung. Sekalian. Ini adalah algoritma dari pemberian terapi antihipertensi dari Indonesian Society of Hypertension. Jadi di sini sekarang itu sudah dianjurkan untuk pemberian obat antihipertensi pertama-tama adalah langsung kombinasi 2 obat, kecuali pasien memang faktor risikonya rendah, usianya masih muda atau usianya terlalu tua, baru kita pertimbangkan untuk memberikan 1 obat terlebih dahulu. Nah, obat yang dianjurkan itu adalah ACE inhibitor atau ARB ditambah dengan calcium channel blocker. Jadi ACE inhibitor ada captopril, kemudian ada ARB ada kandesartan, kemudian CCB adalah amlodipine. Jadi 2 obat itu langsung diberikan secara kombinasi. Nah, ketika kontrol berikutnya pasien belum membaik, baru kita tambahkan diuretik. Dan ketika kontrol berikutnya lagi pasien belum membaik, baru kita tambahkan spironolactone. Itu adalah algoritma dari guideline ini. Tapi di sini dijelasin di bawah bahwa pertimbangkan beta blocker pada setiap langkah jika ada indikasi spesifik, seperti pasiennya memiliki gagal jantung, atau angina, atau pasca myocardial infarct, atau pasien memiliki fibrilasi atrium, ataupun perempuan muda dengan atau merencanakan kehamilan. Jadi kenapa pada kondisi ini diberikan beta blocker? Karena kita tahu kan pada terapi HF, beta blocker itu masuk ke terapi pokok dari HF. Jadi ya sekalian gitu. Sekalian dia emang mengobati HF-nya, sekalian juga dia untuk terapi hipertensinya. Kan kasihan pasien minum obat HF lain, minum obat hipertensi lain, kan jadi kayak polifarmasi, jadi kasihan juga untuk pasiennya. Gitu. Pada angina dan juga myocardial infarct juga sama, beta blocker dipakai untuk menurunkan demand dari pasien. Kan jadi sekalian gitu. Nah, jadi kemudian sudah dirangkum menjadi berdasarkan komorbidnya. Jika hipertensi dengan penyakit jantung koroner, maka pilihan pertamanya adalah ACE atau ARB ditambah beta blocker atau CCB atau kombinasi lainnya. Ketika ada penyakit ginjal, maka pilihannya adalah ACE atau ARB ditambah CCB atau ACE inhibitor atau ARB ditambah diuretik. Ketika ada HF, maka pilihannya adalah ACE atau ARB ditambah diuretik, tapi di sini ada poin B ya, diuretik ditambah dengan beta blocker. Jadi kenapa dikasih poin B? Jadi pada pasien HF, diuretik itu tidak wajib. Diuretik hanya diberikan ketika pasien ada kongesti akut. Kongesti akut contohnya ronki.
ada edema paru, baru pasien diberikan diuretik. Ketika pasien nggak ada kongestif yang akut, maka diuretik ini nggak perlu. Jadi diuretik itu tidak masuk ke terapi wajib dari gagal jantung. Jadi yang kita bisa berikan pada soal tadi adalah ACE inhibitor atau ARB ditambah dengan beta blocker. Ini adalah pilihannya. Kenapa CCB tidak masuk? Jadi teman-teman juga harus ingat CCB ini adalah kontraindikasi pada pasien HF, terutama jika ejeksi fraksinya rendah. Namun ejeksi fraksi kita tidak bisa tahu dari soal ini, kita harus tahu dari echo. Jadi pada CCB itu kan kalsium channel blocker. Kalsium itu kan dipakai untuk kontraksi, itu kan dipakai untuk kontraksi. Jadi ketika HF itu kan kontraksinya udah jelek, diblok lagi masuk kalsium ke reseptor jantungnya, maka kontraksinya bahkan justru menurun. Jadi CCB itu adalah kontraindikasi pada heart failure. Itu jadi harus diingat juga. Jadi selain dari obat-obatan yang memang dia memiliki efek yang saling sama dengan komorbidnya, maka teman-teman juga harus ingat kontraindikasinya pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya adalah kalsium channel blocker ini yang kontraindikasi pada HF. Jadi jawaban dari nomor 8 ini adalah ACE inhibitor ditambah beta blocker. Oke. Kita masuk ke nomor 9. Terapi pencegahan komplikasi tersering pasien AF pada pasien ini adalah, jadi udah langsung ya kita ditanya ini pencegahan untuk komplikasi dari AF, tapi kita tetap perlu baca soalnya. Perempuan 42 tahun, keluhan berdebar. Ini udah dirasakan sejak setahun. Pasien sejak kecil sering mengalami infeksi saluran nafas namun hanya membeli obat sendiri di warung. Riwayat penyakit lain tidak ada. Pemvis didapatkan, tekanan darah dalam batas normal, nadinya 140 kali menit, kuat angkat, irreguler. Frekuensi nafas 28 kali per menit, temperatur 37 derajat Celcius, akal dingin. Terdengar diastolik murmur pada apeks jantung. Pada EKG didapatkan gambaran HF rapid response. Nah, jadi yang perlu kita tahu, apa sih komplikasi tersering dari AF itu? Nah, jadi komplikasi tersering dari AF itu adalah stroke. Kenapa demikian? Kita refresh lagi patofisiologi dari atrial fibrilasi. Untuk patofisiologinya sebenarnya ada dua jalur. Yang pertama bisa karena penyakit katup. Yang kedua bisa aja karena disfungsi dari ventrikelnya. Ketika terjadi penyakit katup, maka katup khususnya pada katup mitral, itu kan darah tidak bisa mengalir secara lancar ke ventrikel. Tidak bisa mengalir secara ventrikel, akibatnya darah akan banyak di atrium. Ketika banyak dari atrium, maka sama seperti balon, ketika diisi air terus, dia akan semakin besar atriumnya. Nah, ketika semakin besar, dia akan terjadi berbagai remodeling pada tingkat anatomi maupun elektrofisiologi. Ketika terjadi remodeling, akan muncul impuls atau daerah-daerah ektopik yang bisa menghasilkan impuls sendiri. Akibatnya terjadilah AF. Nah, ini yang disebut itu bagaimana rheumatoid heart disease menyebabkan AF. Nah, pada disfungsi ventrikel, mekanisme mirip, cuma dia prosesnya biasanya lebih lama. Di mana pada hipertrofi, misalnya pasien hipertensi, ini paling sering juga terjadi AF. Dia kan mengalami hipertrofi dari otot jantung. Nah, hipertrofi pada pasien hipertensi itu biasanya ke dalam. Dia otot jantungnya menebal nih ke dalam. Akibatnya apa? Ruang dari ventrikel ini semakin sempit. Padahal darah di atrium ini sama. Segitu-segitu aja. Akibatnya apa? Karena di sini keburu penuh, maka dia backward lagi ke atrium. Akibatnya apa? Sama. Atriumnya juga akan membesar dan terjadilah AF. Nah, ketika terjadi AF, teman-teman ingat Reas-Virchow bahwa ketika ada vascular endothelial damage, kemudian stasis dari darah, dan juga ada hypercoagulability state, maka darah ini karena dia hanya ada di sini-sini aja mengalirnya, akibatnya mudah untuk terbentuk yang namanya trombus. Ketika terbentuk trombus, trombus ini sewaktu-waktu bisa lepas dari atrium, kemudian ke ventrikel, dari ventrikel dia naik, bisa ke otak dan menyebabkan stroke. Nah, untuk pencegahannya, biasanya pada pasien AF kita berikan antikoagulan. Namun pemberian antikoagulan ada dua. Bisa kita berikan vitamin K antagonis atau warfarin, dan direct oral antikoagulan. Jadi ada dua pilihan nih sebenarnya pemberian antikoagulan untuk pencegahan stroke pada pasien AF. Jadi antikoagulan ini sifatnya wajib pada pasien AF.
Meskipun teman-teman pernah dengar misalnya chart fast score gitu untuk menilai risiko perdarahan atau risiko iskemik atau Hasbled untuk menilai risiko perdarahan pada pasien AF untuk diberikan antikoagulan. Itu sebenarnya tidak membatasi apakah pasien tidak diberikan atau diberikan antikoagulan. Jadi antikoagulan ini adalah sifatnya wajib. Jadi stratifikasi risiko tadi itu hanya untuk mengetahui pasiennya high risk nih untuk mengalami perdarahan, ya kita tingkatkan waktu follow up-nya. Jadi dia tidak mengintervensi pemberian dari antikoagulan ini. Jadi direct oral antikoagulan itu pilihannya di guideline disebutkan itu diberikan ketika pasien mengalami valvular AF. Valvular AF itu ya secara patofisiologi tadi AF-nya disebabkan karena kelainan katup. Ya bisa mitral stenosis atau dia sudah operasi katup, dia menggunakan katup buatan. Maka pilihannya adalah kebalik. Yang valvular AF itu adalah vitamin K antagonis. Jadi pasien ketika ada masalah di katup atau penggunaan katup buatan, pilihannya adalah warfarin. Sedangkan pasien ketika tidak ada masalah katup atau tidak ada penggunaan katup buatan, maka pilihannya adalah direct oral antikoagulan. Kenapa demikian? Karena risiko terjadinya trombus itu lebih tinggi pada pasien yang memiliki masalah di katup jantung. Akibatnya kita harus berikan juga dengan antikoagulan yang memiliki efek yang lebih kuat, yaitu vitamin K antagonis. Maka di sini jawabannya adalah warfarin. Warfarin ini adalah vitamin K antagonis. Direct antikoagulan itu kita berikan hanya jika dia non valvular AF. Oh iya, kenapa ini valvular AF? Karena kita tahu di sini dijelaskan bahwa terdengar diastolik murmur pada apex jantung. Kalau kita lihat gambar tadi kan di apex kan ada mitral, diastolik, fungsi diastolik kan mitral itu harusnya membuka, namun dia terjadi murmur, berarti membukanya dia ada kelainan. Jadi dia ada mitral stenosis pada kasus ini. Akibatnya ini adalah kasus valvular AF. Pada valvular AF terapinya adalah vitamin K antagonis atau warfarin seperti itu. Ini aspirin clopidogrel itu adalah antiplatelet ya, beda dengan antikoagulan. Jadi antiplatelet sama sekali nggak ada indikasi pada AF. Kemudian digoxin itu untuk jika pasien mengalami gagal jantung, jadi bukan untuk stroke-nya. Beta blocker memang obat untuk AF, untuk mengontrol rate, namun bukan untuk mencegah komplikasi dari stroke-nya. Jadi jawabannya adalah B, warfarin. Oke, nah kita masuk ke soal terakhir. Kemungkinan kelainan anatomi pada pasien. Nah, laki-laki usianya 4 tahun, datang ke poliklinik teater ortu dengan keluhan mudah merasa lelah jika dibanding teman bermainnya. Pasien lahir prematur dengan berat 1000 gram. Ibu pasien mengalami infeksi rubella saat mengandung pasien pada usia kehamilan 8 minggu, jadi pada trimester 1. Dari hasil PMFIS ditemukan mid diastolic murmur pada apex dan machinery murmur pada ICS2 subclavia kiri. Nah, apa nih kelainannya? Dari ini kan pasien usia muda, nah udah curiga kan penyakit jantung bawaan, namun penyakit jantung bawaan yang mana? Clue-nya berada pada murmurnya. Di sini kita lihat ada dua murmur, mid diastolic murmur pada apex dan machinery murmur pada ICS2. Kita lihat, pada apex adanya apa? Adanya katup mitral. Nah, dia dibilang tadi kalau murmurnya adalah mid diastolic murmur. Ya sama ya dengan diastolic murmur, berarti dia pada saat membukanya ada kelainan. Berarti ini ada mitral stenosis. Stenosis. Nah, kemudian murmur yang kedua, dia bilang ada machinery murmur pada ICS2 subclavia kiri. ICS2 subclavia kiri. Jadi sekitar di sini. Nah, kurang lebih di sini. Nah, apa nih yang ada di sini secara anatomi? Ada aorta. Ada aorta, khususnya descending aorta. Apa penyakit jantung bawaan yang kelainannya ada di aorta dan menyebabkan kelainan di mitral? Nah, ini khasnya ini ada machinery murmur. Jadi pada PJB yang sering keluar di UKM PPD itu ada VSD, kemudian ASD, kemudian ada PDA, kemudian ada tetralogy of Fallot dan transposition of the artery. Jadi masing-masing ini punya ciri khas murmurnya. VSD itu polosystolic murmur. Sedangkan ASD itu adalah wide atau fixed splitting. Nah, si PDA ini ada namanya continuous murmur. Nama lain dari continuous murmur ini adalah machinery murmur. Jadi kan dia continuous berarti dia terus ada
seperti suara mesin. Nah, kayak disebut dengan machinery murmur. Nah, sedangkan pada TLF itu biasanya ejection murmur, sedangkan pada transposition of lead artery tidak ada murmur. Nah, jadi pada soal ini jawabannya adalah PDA. Diperkuat lagi, juga teman-teman bisa lihat ini adalah beberapa clue penyakit penyerta pada saat ibu mengalami kehamilan yang mengarahkan kita pada diagnosis penyakit jantung bawaan nafas yang dimiliki oleh pasien. Nah, pada PDA itu memang faktor risikonya adalah konsumsi alkohol. Kemudian ada congenital rubella atau anaknya mengalami Down syndrome seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa bisa ada mitral stenosis. Nah, kalau kita lihat secara anatomi, darah kan mengalir. Kalau ada PDA itu ada jalur nih dari descending artery ini menuju ke pulmonary artery. Nah, jadi darah itu dia akan turun pulmonary artery, dari pulmonary artery akan ke paru dan masuk ke atrium. Akibatnya atriumnya banyak nih darahnya. Tapi waktu dia menutup dan membukanya tetap sama aja. Jadi ketika dia membuka, darahnya keluar, tapi karena darahnya banyak, pas dia waktunya menutup, darah itu masih banyak. Jadinya dia masih ada keluar. Akibatnya ada turbulensi di sini di antara katut mitral dan darah yang overload akibat dari darah dari PDA ini. Seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah patent ductus arteriosus. Jadi jawaban patent foramen salah, congenital mitral stenosis yang ada ya, transfusion of salah, dan transfusion of lead artery salah. Oke. Saya soalnya udah habis sampai di sini. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Prana karena tadi sudah mengejar waktu sampai sedikit ngos-ngosan. Mungkin boleh minum dulu supaya ngos-ngosannya. Jadi memang penjelasannya detail banget, jelas banget untuk teman-teman semuanya juga di sini. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita sedikit lari ya di sini. Nah, mungkin kita langsung saja ya dok ya. Udah ada 3 pertanyaan nih di kolom chat. Mungkin saya baca ini yang pertama dulu. Ini pertanyaannya dari Cindy. Izin dok, untuk dosis dan metode pemberian BB-nya bagaimana ya dok? Ini pada kasus apa? Ini untuk soal yang nomor berapa ya Cindy? Mungkin bisa langsung di-replay. Oke, sambil nunggu Cindy, mungkin kita loncat ke pertanyaannya Ian ya dok ya. Pertanyaannya Ian adalah, tapi gelombang dari ventrikelnya kenapa QRS nggak lebar? Oke. Bisa dijawab dok? Jelas pertanyaannya? Jadi ulang. Oke, pertanyaan dari Ian, tapi gelombang dari ventrikel kenapa QRS nggak lebar? Oke, berarti saya share gininya lagi ya. Share soal tadi. Boleh. Oke, gelombang dari ventrikel kenapa tidak lebar? Itu berarti saya asumsikan ini soalnya pada soal yang tachyarrhythmia tadi ya, yang ini ya. Nah, kita menentukan lebar atau enggak dari suatu kompleks QRS itu kita hitung jumlah kotak kecilnya. Ketika jumlah kotak kecilnya lebih dari 3 kotak kecil, maka itu kita sebut lebar. Meskipun ya teman-teman ngelihat kalau sekilas ini ya kayak sempit, tapi kalau kalian zoom, ini QRS-nya, ini pada VT nih misalnya. Kita lihat nih, dia QRS-nya lebar 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 kotak kecil, 5 kotak kecil. Berarti udah lebih dari 3 kotak kecil. Nah, kita lihat VF juga. Yang ventricular fibrilasi. Ini dia lebar QRS-nya udah 1, 2, 3, 4. Udah lebih dari 3 kotak kecil. Jadi ini adalah QRS lebar. Jadi teman-teman untuk menentukan apakah QRS lebar atau sempit, itu teman-teman lihat dari ukurannya kita harus hitung benar-benar jumlah kotak kecilnya berapa gitu. Ya secara eyeballing bisa, tapi kalau belum terbiasa mungkin kalian bilangnya ini sempit. Itu memang harus perlu latihan kalau emang mau nentuin lebar atau sempit dari eyeballing saja. Oke, semoga menjawab Ian. Cuman tadi dia sempat chat juga di kolom chat bilang bukan dok TAVB. Untuk pertanyaannya Ian yang tadi. Jadi TAVB itu untuk QRS itu nggak harus QRS-nya lebar. Meskipun dia
apa namanya, impulsnya bisa berasal dari, ingat TAVB total AV block, jadi impuls berasal dari bawah AV node. Di bawah AV node ada bundle of His, ada bundle branch kanan kiri, ada ventricle. Dan bundle of His ini juga bisa ngasilin impuls sendiri. Ketika impuls berasal dari bundle of His, kita lihat lagi gambar EKG ini. Ketika dia berasal dari, kan bundle of His itu ada di bawah AV node. Nah, seperti ini. Ketika dia berasal dari sini, maka dia tetap melewati jalur yang seharusnya turun ke bundle branch kanan kiri. Akibatnya apa? Akibatnya QRS-nya sempit. Jadi total AV block tidak harus QRS-nya lebar. QRS-nya bisa sempit. Yang penting dia tidak ada asosiasi antara gelombang P dan QRS. Itu yang bisa saya jawab. Thank you, Dok. Nah, kita loncat ke pertanyaan Dewi dulu ya, sebelum balik lagi ke Cindy. Izin dok, apakah Octanim itu jika pasien tidak ada kontraindikasi diberikan semua, dan pemberian antar satu obat dengan yang lainnya kira-kira diberi jarak berapa lama ya dok? Itu pertanyaannya jelas dok. Oke, makasih pertanyaan. Jadi untuk Octanim itu diberikan langsung sebenarnya. Maksudnya Octanim itu kan kita ada oksigen. Oksigen kan pasti kalau saturasi oksigennya di bawah 90 ya kita pasang oksigennya, kemudian kemudian ticagrelor, propinogrel, dan aspirin ini kita langsung masuk. Dia tikanya suruh minum dulu, habis itu kita suruh aspirinnya kunyah. Habis itu baru kita nyeri dada yang masih, kita berikan nitrat. Nitratnya 3 kali, baru kita berikan morfin. Gitu. Jadi emang ketika tidak ada kontraindikasi dari masing-masing obat ini, ya kita berikan semuanya. Dan tidak ada jarak waktu pemberian antar obat kecuali nitrat dan morfin. Di mana nitrat dan di mana morfin diberikan ketika 3 kali nitrat dia tidak membaik. Itu. Oke, semoga menjawab ya Dewi. Nah, kita ke pertanyaannya Cindy lagi ya dok ya. Izin dok, untuk dosis dan metode pemberian BB-nya bagaimana ya dok? Ini untuk kasus takiaritmia. Oke. Mungkin saya share screen aja. Oke, di sini. Jadi untuk pemberian obatnya, ini kan secara praktis klinis ya. Kalau di PMPPD sangat jarang biasanya hingga ditanya cara pemberian dan juga dosis obatnya. Kalau dia beta blocker, jadi obat-obat anti aritmia itu ada adenosin, kemudian verapamil, dithiazam, dan juga digoxin. Untuk obat dari adenosin itu dia diberikannya 6 mg IV bolus, sedangkan verapamil dapat dilihat 2,5 sampai 5, diltiazem dosis pertama 15 sampai 20, digoxin 0,5 dosis pertama, kemudian yang kedua ketiganya adalah 0,25 0,25. Nah, sedangkan pada beta blocker itu biasanya pemberiannya adalah sama dengan dosis yang biasa dia minum atau dosis harian yang tersediaannya. Misalnya tersedianya yang 5 mg, ya kita berikannya segitu. Jadi sebenarnya di sini nggak dijelaskan di guideline secara gamblang berapa dosis dari beta blocker yang diberikan. Yang dijelaskan itu adalah adenosin, verapamil, diltiazem, dan digoxin. Oke, semoga menjawab ya Cindy untuk pertanyaannya. Baiklah, karena keterbatasan waktu dan juga dari sesi pre-class pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita, Dr. Prana, atas waktu dan juga kesempatannya untuk pemberian materi yang sangat amat detail kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman di sini masih ada pertanyaan, cuman mohon maaf, kita harus selesaikan waktunya untuk pre-class pada malam hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk Dr. Prana atas waktunya. Terima kasih juga sahabat ACE atas waktunya untuk mendengarkan free class kita yang pertama, yang perdana ini. Dan mungkin sebelum kita mengakhirinya, mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Kita mau ada sesi foto ya. Mungkin bisa on cam dulu. Oke, silakan on cam. Untuk panitia yang bertugas, mungkin silakan di screenshot ya. Yang bertugas. Oke, mungkin jawabannya dari saya ya. Oke, panitia sudah ready. Mungkin teman-teman boleh on cam dulu. Nggak usah malu-malu. Oke, panitia boleh di screenshot ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sudah.
Oke, terima kasih banyak Dokter Prana, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk follow Instagram dari Ace Medical dan juga nanti bisa subscribe YouTube kami juga @acemedical untuk pantengin terus next free class yang bakal kita adain. Oke, saya dari panitia Ace Medical, mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah-salahnya, ada salah kata, akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di free class selanjutnya. Terima kasih, Dok.